Ini mana kok sepi loh, katanya jumpa fans di sini, meet and greet. Pevita, abang udah datang jauh-jauh dari Siantar, Pevita. Ini kok nggak ada di sini. Mana nih? Drivernya pun udah cabut lagi. Tuh, Pevita. Iya bang, kenapa bang? Ada yang bisa dibantu bang? Anaknya Bruce Lee kok ya? Bukan. Ini aku mau ke meet and greet, nggak ada meet and greet di sini. Jumpa fans. Meet and greet up? Siapa? Ini siapa? Pevita. Siapa Pevita bang? Pevita. Iya, ada meet and greet di sini jumpa fans. Bisa lihat namanya pak? Aneh nih, kata di Pekayon kan, nih Pekayon tuh. Ini Pekayon Pasar Rebo pak? Ya, jauh ini Bekasi. Wah, nggak betul tadi drivernya, kenapa aku diturunin di sini? Apa dia jauh kali? Ada apa ini? Ada apa? Ini tak? Dia mau Pekayon. Ke Pekayon dia? Di sini Pekayon? Betul kan Pekayon? Ya betul. Ada jumpa fans di Pekayon, katanya di sini. Nggak tahu. Ini tapi Pekayon Pasar Rebo pak? Wah, beda pak. Beda. Pengen Bekasi ini. Aduh, aku dari Siantar jauh-jauh mau ketemu Pevita ini, wah. Jadi ada jadi ke sini. Udah. Kita masuk kantor aja ya, gak enak ini kedengeran orang ya. Udah teman-teman, balik kerja lagi ya. Siapa? Masih lah, ada pak. Ada minum pak? Ada. Pesen buat ini. Bang, duduk. Sini pak. Ya. Abang siapa nih? Aku kenalan dulu kita. Iya. Aku Jenda. Saya Wawan. Ya, Pak Wawan. Jenda. Kan abang cowok ya? Mestinya duda. Kok duda? Janda itu. Orang baru mulai aja. Langsung ditanya, ketawa lagi kau. Saya jadi ingat selebgram yang suka marah-marah bang. Marah-marah. Oh itu tuh, ganteng itu. Ganteng kali kan? Iya. Ya, yang mirip aku. Katanya ada yang bilang mirip memang. Ngomong abang, kok bisa sampai ke Bekasi? Tadi katanya dari Siantar. Memang baluhap itu. Supirnya itu capurut memang. Aku minta diantar. Aku bilang nih, aku kasih tunjuk alamat tadi. Ini ada jumpa fans sama si ini Pevita Pierce di Pekayon. Diantar aku tadi. Ini bang, di sini tempatnya katanya. Turun aku di sini. Rupanya nggak di sini katanya. Ya bener, Pekayon sini bang. Pekayon Bekasi. Ya aku juga nggak tahu. Ada Pekayon Bekasi, Pekayon apa tadi kata satpam itu Pasar Rebo. Iya. Terbalik-balik udah. Jadi setelah ini rencana abang mau kemana? Kalau ke Pekayon sana kekejar nggak masih nih? Ya jaraknya itu sejaman lah. Kalau nggak sama macet ya. Sejam. Udah siap dong acaranya ini. Aku nggak jadi tempat ini nih. Pevita. Terus balik ke Siantar setelah ini. Tapi perlu ongkos nih buat Siantar. Kira-kira ada. Itulah nanti aku nyari dulu lah. Entah tambal ban, entah apa yang bisa aku kerjakan dulu lah. Kebetulan nanti nih jam 1 kita mau ada walking interview. Mau coba nggak? Wah, anak Siantar jangan ditantang bang. Mau walking interview, mau swimming interview, flying interview, semua interview bisa aku pasti. Bisa, cocok. Sip, mantap. Nih, saya lihat abang kayaknya cocok nih. Jadi ngisi posisi yang kita cari nih. Posisinya apa? Sales eksekutif. Serius. Oh, eksekutif muda ya. Memang aku kali tuh. Iya. Eksekutif muda kan? Iya. Cocok. Kalau abang closing nanti. Closing. Ya udah nantilah. Pokoknya nanti jam 1 abang saya panggil. Abang tunggu sini aja. Nanti ada kandidat lain juga ikutan datang. Oh ya. Ya. Oke. Nanti. Coba persiapkan dulu ya. Siap. Saya panggil. Walking. Ya, santai dulu aja bang ya. Walking interview ya. Ya. Walking. Wah, silakan duduk. Siapa ini? Halo Pak. Ya. Jenda. Kandidat kita yang terakhir tadi selesai, tinggal ini. Tapi berkas belakangan ya. Wah, kok bisa? Kasihan, Yasar. Oke. Siantar. Silakan duduk Pak. Sudah duduk ya?
Udah duduk aku. Aduh, sudah minum? Minum nih yang belum nih. Tadi diajak masuk, katanya mau dikasih minum. Sampai sekarang belum ada minum aku nih. Abang sudah nulis buku menu belum? Lah, apaan buku menu? Di sini aturannya kalau mau minum, abang nulis dulu, baru nanti diantar. Macam di restoran Ya aja. emang gitu bang. Coba saya panggil ya, waitressnya ya. Minul. Iya, Pak. Abang ini. Aku Au. emosi belum enggak emosi. Enggak emosi bang. Enggak. Tadi marah-marah abang ini. Enggak ada yang marah lu. Tadi marah. Jenda. Oh, Inul. Tanyain mau minum apa? Mau minum apa? Mau jenda? Apa aja yang ada lah. Aku udah nggak jadi aus kok aku. Udah sejuk kali kayaknya aku tengok nih. Aduh. Ya udah. Keran udah dibetulin belum keran? Udah. Oh ya udah pakai itu aja, air itu aja. Air keran aja. Ya udah. Air keran aja ya belum jenda. Katanya apa aja mau bang? Janganlah, nanti ada masuk. Oh aman di sini, steril. Oh, steril. Oh, boleh, kerannya. boleh. Baru soalnya kerannya. Kalau airnya dari kemarin, kerannya baru. Steril berarti kan? Kau memang sengaja mancing aku ya. Ini siapa namanya tadi? Minar. Minul Oh, bang. Minul. Apa aja bisa deh bang di sini bang. Oh ya, aku udah cocok kali aku kerja di sini berarti nih. Belum interview. Sudah Oh, cocok iya. aja. Iya. Aku cocok sama ini kayaknya partner. Dia divisinya apa Pak? Dia divisinya macam-macam bang. Tergantung musim. Oh persis kayak aku. Iya. Bisa kali aku. Aku tergantung musim juga aku kerja memang. Betul. Musim apa biasanya bang? Biasa musim kawin kalau aku. Kayak binatang jadi. Waduh. Ini jadi di interview nggak aku ini? Jadi. Malah diajak bercanda terus. Jadi ada hubungan apa ini sama Pak Wawan? Kok bisa-bisanya tadi masuk ke sini nggak ada berkas? Oh enggak. Jadi tuh aku. Permisi, maaf. Masuklah. Halo Minul, terima kasih. Ini yang dari air keran tadi. Iya betul. Refill bang biasa dari keran. Aku jadi bingung nih. Minum. Minum. Saya juga minum nih. Oh steril ini. Steril. Pak Wawan itu yang menerima aku tadi. Jadi di depan tadi ada kayaknya karyawan-karyawan muda di sini atau anak magang lah mungkin ya. Iya. Aku diajak masuk, ketemu Pak Wawan, baru ngobrol juga tadi sama Pak Wawan tuh. Terus katanya ada walking kan. Ya, di walking sini. interview bang. Ya betul. Nah, walking interview. Tawarin aku bisa kerja. Kebetulan aku dari Siantar kan mau balik harus ada dulu lah penghasilan. Oh, ongkos. Betul. Pahamnya rupanya kamu. Iya paham. Nama lengkap siapa bang? Nama lengkap Jendaras Yuanda Munte. Saya cari dulu di Google ya bang ya. Enggak, aku nggak pernah ikut organisasi yang Saya aneh kok. ini biar aman aja saya Google dulu. Aman aku, aman, nggak pernah ikut arisan bodong, nggak pernah aku. Yang baik-baik. Paling aku cuman ikut ini aja fans Pevita Pierce. Oh ini kok yang keluar yang ini ya bang ya? Apa tuh? Yang abang-abang suka ngomel-ngomel itu ya? Mirip namanya. Lah mirip aja itu. Dia mah apa itu? Kontennya nggak jelas, cuman marah-marah aja kerjanya. Tapi bukan abang ini ya? Bukan, kalau aku lebih lembut aslinya. Oh gitu. Mana ada orang marah-marah gitu aja jadi konten, marah-marah dapat brand, marah-marah dapat iklan, entah apapun kontennya. Gak suka aku kayak gitu-gitu tuh. Kok mirip ya abang lama-lama ya? Mirip aja itu. Gemini lah bintangnya pokoknya. Waduh. Oh enggak, cuma mau dimusuhin semua bintang aja karena suka mungkin anak orang katanya. Ini kalau mirip sama orang ini sebenarnya abang keren banget ini. Masa? Bener loh. Iya, memang keren Aktor tuh juga, iya dia aktor memang. konten kreator juga. Kreator dia tuh betul. Betulan dicari ya. Beneran ku cari ini. Pokoknya Harus jelas. Iya, informasi harus. Profiling. Jadi ini juga modal untuk orang kerja ya. Di medsos tuh jangan aneh-aneh ya. Iya, betul tuh bang. Oke, hobi apa bang? Hobiku ya melakukan kebaikan. Di jalan Tuhan. Wah, ini jalan jadi benar. acara rohani nanti nih. Hobi makan, jalan-jalan. Hobi makan. Makan favorit apa nih bang? Makanan aku sebenarnya nggak ada dibilang makanan favorit karena aku suka semua jenis makanan kecuali yang aku nggak bisa makan ikan gabus. Oh, karena dari gabus ya. Bukan Dari gabus, namanya memang ikan gabus bukan ikan dari gabus. Saya pikir karena dari gabus jadi nggak bisa makan kita. Bukan, ikan gabus, snakehead fish. Kenapa itu nggak bisa? Nggak tahu memang dari kecil dan ternyata aku baru tahu belakangan setelah besar kalau papaku juga nggak makan ikan gabus. Oh ya. Dan kayaknya di garis keturunan kami nggak makan ikan gabus, nggak tahu kenapa. Terus apa lagi nih bang?
Ya apa orang nanyanya apa? Oh, jadi aku ditanya balik, masa aku yang mau nanya Abang balik? lah cerita. Oh, aku cerita. Iya. Aku dari Siantar. Aku anak tunggal. Woi, warisan banyak loh, Bang. Oh banyak, pokoknya istriku senang kali lah. Oh, udah punya kontrakan gitu. Nah, ini ngomong merantau istri tinggal. Nggak marah dia? Ya istri aku bawa pak. Istri aku bawa di sini nih. Ada di pool ALS di Nih situ. sebentar nih Bang. Abang kesini kan mau tadi kata Pak Wan, abang mau jumpa fans nih. Ya, Istri tahu nggak? istriku tahu pak. Dari aku dulu masih pacaran sama dia, aku udah ngefans sama Pevita. Bisa-bisanya ditinggal. Dia udah paham. Kalau buat Pevita, takutnya nanti kalau aku ketemu Pevita, Pevita lihat aku datang sama istri, Pevita jadi nggak enak kan? Bawaannya. Aku udah sampai ketemu. Berarti Pevita abang tuh. tipikal orang yang bisa nyetir istri dong ya? Jangan ditaruh di kamera pak. Nanti kalau istri saya lihat, Nggak ada kamera sini. Bang. aman ya? Aman. Ya? Istri saya mah itu pak. Boleh tuh tipsnya tuh gimana tuh? Karena itu kan suami tuh kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin istrinya kan? Iya. Ya Maka ini bisa contoh nih buat laki-laki nih Bang. Pokoknya harus berani pak. Oh gitu. Jangan sampai mau kita seperti orang-orang zaman dulu tuh dijajah sama kolonial. Jangan sampai istri itu kalau dikasih kekuasaan sedikit langsung seperti kolonial deh pak. Ini nggak boleh, ini diatur. Cocok. Pulang harus jam segini. Berarti emang beda abang yang sama yang di Instagram Nah, yang ini. bedanya itu. Saya sama dia, kalau dia kan tuh kayak kenakutan sama istri. Iya, menakut sekali itu. Baru dengar suara istrinya aja udah. Udah, lu ciut. Aduh, beda pak, beda. Oke Bang, ini kan wawancaranya sebenarnya ngacak ya kita ya, karena memang kebutuhan kami di sini ini beda sama perusahaan lain Bang. Jadi saya nanya suka ngaco emang. Boleh. Aman, yang penting kerja kok. Tapi sama yang di Instagram tuh kenal Bang. Kenal. Kalau memang abang kenal berarti ini kan karena kita sebenarnya di perusahaan yang kreatif gitu kan. Daya ingat tuh sangat penting Bang di sini Bang. Oh, siap. Abang boleh nggak ceritain itu Bang Jenda yang di Instagram itu dulu awalnya gimana sih? Atau gini aja, aku nih dekat kalian sama dia nih. Iya. Aku bisa menjadi dia nih. Nah, Aku tahu semua cerita. Coba nih saya samain ya dengan Iya, Instagram. abang langsung Wah, ya. tanya aku sebagai si jenda-jenda itu yang tukang marah-marah. Siap. Itu. Aku bisa. Anggap aja lah. Oh aku ini si kita lagi jenda-jenda acting ya, itu. ceritanya lagi Iya. acting nih. Oke. Aku impersonate si jenda-jenda itu nih. Saya jangan Pak Haji dong berarti. Jadi Siapa ya? Siapa ya? Reza aja. Reza ada Bang, nah kantor juga nggak enak saya. Oh, Pak Mamat, Jangan Bang itu terlalu low profile. Pak Raffi. Ujang aja. Kayaknya nggak bisa tahu-tahu ujang juga nanya. Nggak mau Bang. Ya udah, Cari universal itu. Oke. Kita kayak ini ya Bang ya. Kayak Bang bawa tongkrongan ya. Oke. Bang Jenda. Siap. Ini aku udah jadi jenda ini ya. Pak Ujang ya. Jenda pemarah nih. Oke, jenda. Aku jenda. Ya. Ini kan penasaran nih. Kok bisa followernya 1,4 M? Itu sebenarnya dari nol atau dari udah langsung gitu. Pengen tahu nih perjuangannya Bang Jenda tuh gimana sih sebenarnya? Dari puluhan lah. Puluhan biasa. Luas. Siap. Tahunnya kan teman-teman dulu Bawa kan. teman-teman Soalnya kantor teman-teman, gitu lah ya. Ya, teman-teman mantan teman kampus, kantor, ya puluhan sampai ratusan. Terus aku ngonten-ngonten dulu awalnya. Oh, ngonten-ngonten. Iseng atau emang Iseng. iseng? Memang aku Apa emang dulu narsis? Nanti iseng sama narsis itu kan biasanya orang narsis itu tidak mau mengakui dirinya narsis. Oh, iya. Jadi nggak, kalau misalkan ditanya emang narsis, dia nggak akan ngaku kalau dia Oke. narsis biasanya. Ya mungkin narsis karena ya aku kan nggak ngaku mungkin. Iya. Jadi beneran narsis mungkin ya. Tapi memang aku sebelum main medsos dulu aku memang seneng ngisengin orang, terus aku rekam. oh iya. Bisa gitu. Bahkan istriku sendiri dulu sebelum jadi istri masih pacar sering aku kerjain gitu. Jadi misalnya Maaf, kerjain apa nih ya? kerjain direkam video gitu. direkam. Jadi misalkan di lampu merah kami berhenti, Ya. ntar aku nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, nanti dia malu sendiri di belakang. Oh iya iya. Gitu. Nah tapi nggak pernah diposting, Tapi direkam. direkam. Atau kadang malah nggak direkam, seiseng itu, Oh. seiseng itu. Ya oke. Terus Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya mulai ada yang melihat lah, tapi masih di circle, jadi belum viral. Jadi yang melihat
mungkin masih teman-teman dekat atau temennya temen yang mungkin di suges gitu loh video kita ke orang lain, mulai ribuan tuh, tapi bahkan belum nyampe 10.000, masih sekitar 1.000-an 2.000 orang yang jadi followers. Tapi karena aku mungkin dulu rajin gitu ya, walaupun nggak ada yang lihat, sampai pada satu momen aku bikin konten viral. Waktu itu aku ingat konten viralnya pertama itu aku nyanyiin di lampu merah lagu audisinya Gea Indrawari. Oh iya Gea. Untuk ajang pencarian bakat di TV. Kenapa harus Gea bang? Kan banyak penyanyi cowok tuh yang lain. Aku ini suka juga sama Gea dulu. Banyak juga ya yang suka ya. Cewek semua rata-rata ya. Evita, Gea. Aman tapi istri ya? Istri aman. Nah itu yang viral. Begitu viral aku dipanggil ke TV-nya, diketemuin sama Gea. Dari situ makin viral lagi. Itu aku ingat followers akhirnya sampai di ratusan ribu. Masih ratusan ribu. Karena viral dan rame, akhirnya aku lebih konsisten untuk bikin konten yang seperti itu waktu itu. Jadi nyanyi di lampu merah, joget di mall, bahkan aku seriosa di eskalator mall yang semua orang-orang ngeliat. Jadi brandingan aku lah orang. Jadi dulu brandingannya adalah Jenda yang teriak-teriak di mall, teriak-teriak di lampu merah, nyanyi di mall, kayak gitu branding. Lu nggak pernah diusir sapam tuh bang? Pernah. Sering? Enggak sering sih. Tapi aku pernah bukan diseret sih. Jadi dipaksa naik ke motor, diapit 2 satpam. Jadi aku kayak dibawa gitulah di tengah-tengah mereka, dibawa ke kantornya, baru disidang di kantor. Pernah. Cuman aku biasanya kalau kayak begitu masih bisa aku ngajak ngobrol. Jadi tapi itu sebelum orang-orang tahu abang banyak ya? Iya. Masih. Nah istri itu malu nggak sih bang kalau punya pasangan kayak abang gitu? Punya pasangan kayak aku sih dia proud sih pasti. Enggak sih. Cuman mungkin pas ngerekam itu agak shock gitu ya. Lebih kepada akhirnya udah kebal kayaknya. Ya udahlah. Maju udah nggak bisa, mundur udah nggak bisa ya. Betul. Itu betul. Nanti kapan-kapan saya interview istrinya juga kali ya. Mahalan dia. Oh iya. Soalnya biar ini memvalidasi kata-kata abang ini kan nggak bisa satu arah yang tadi. Iya. Kan dia wah ribut. Nanti kapan-kapan lah kita podcast berdua itu. Saya sih cuma pengen memvalidasi yang boleh. Abang berani sama istri aja gitu sih. Gak usah, itu mah. Itu aja sih. Enggak berani kok sebenarnya. Soalnya itu kayaknya konten itu bakal ditunggu para laki-laki se-Indonesia gitu, Bang. Kayaknya. Oke Bang, kita lanjut ya Bang. Kita masih main pura-puraan ya. Tetap aku sebagai Jenda ini ya. Terus Bang, setelah itu sampai itu kan berjalan ya, tapi followersnya di ratusan ribu aja. Aku ingat nggak nyampe 300.000, masih 100 ribuan ke 200 ribu gitu. Tiba di pandemi, akhirnya ya itu waktu itu sempat mall ditutup, di pasar juga dibatasin, jalanan sepi. Ya aku ada beban juga, nggak mau bikin konten di tempat rame karena itu orang-orang disarankan untuk di rumah aja gitu kan. Akhirnya aku bingung nih bikin apa ya gitu. Akhirnya aku coba ya udah buka kolom curhat lah, Q&A di Instagram, buka kolom curhat, berharapnya ada yang cerita lah, ya aku di rumah sendiri atau pengalaman-pengalaman tidak menyenangkannya dia lah di rumah, berharap dapat curhatan-curhatan itu. Tapi ternyata kolom pertanyaannya isinya bukan itu. Isinya justru pertanyaan yang aneh-aneh yang bikin aku emosi. Yang bang. Terasa ketinggalan nih. Oh iya. Minul kamu alasan aja mau ketemu abangnya, ini bisa aja bang. Cocok kali aku kerja di sini memang. Bisa bang nanti. Ya? Yang penting interview kita berjalan lancar. Iya. Pasti bisa. Nah, di saat pandemi itu aku buka kolom Q&A, pertanyaannya tapi tidak ada yang serius. Ada yang nanya kayak gini. Ya. Ini saya lihat juga nih konten-kontennya. Iya, Bang, bibir pantai bisa sariawan nggak? Bang, kaki gunung bisa di sliding apa nggak? Pokoknya pertanyaannya tuh yang kita tuh kesel. Aku ladenin. Awalnya? Iya.
Kau pertanyaan kau ada yang betul. Kayak mana bibir pantai bisa sariawan dipakein lipstick pun nggak bisa. Aku posting. Lah kok rame. Ada lagi pertanyaan sejenis gitu, aku posting rame dan orang makin nggak ada yang bener nanyanya. Dan tapi rame terus rame viral sampai akhirnya malah itu jadi branding. Yang tadinya orang tahunya Jenda yang nyanyi-nyanyi di lampu merah, sekarang brandingannya adalah Jenda yang suka marah-marah. Ya kan kalau ketika diobrolin kenal Jenda nggak, mungkin orang nggak terlalu mah gitu. Jenda siapa gitu. Tapi kalau dibilang itu loh yang suka marah-marah. Iya. Oh iya tahu. Jadi itu brandingannya lebih nempel daripada namanya. Betul. Tapi hasilnya pemarah nggak, Yo? Sebenarnya kalau orang Sumatera, orang Siantar lah, kayak aku kalau sama mama tuh, sebenarnya kita nggak marah, tapi gaya ngomong kita memang kayak Keras gitu. orang lagi berantem Iya. gitu. Padahal mah enggak. Sorry nih Bang, nanya lagi ya. Kan sekarang kita tahu lah Bang Jenda itu ya ibaratnya di atas awan ya. Dulu itu merintisnya gimana Bang? Apakah memang niat nih? Tadi kan udah diceritain. Nah, saya cuma pengen tahu dulu dari mana sih hidupnya gitu, maksudnya sebelum konten ini gitu. Apakah dari ngamen itu atau emang abang ada pekerjaan atau apa gitu? Oh ngamen sih pernah juga. Tapi aku lebih rutinnya dulu corporate sebenarnya. Oh, corporate. Swasta lah, ada perusahaan swasta bergerak dalam bidang media. Oh, media. Jurnalistik. Kebetulan aku wartawan dan rutinitas aku yaitu nyari berita, terus berurusan dengan liputan-liputan di jalan. Nah itu makanya beberapa kontenku dulu ada yang lagi bentrok di bawah lu, ada gas air mata, ada aparat megang tameng, tapi aku bisa joget-joget nanti di belakang Oh mereka. iya. Terus mereka lagi pengamanan demo, aku bisa bikin konten. Sebenarnya itu karena itu lokasi kerja aku, jadi aku tahu nih kapan bisa masuk sama mereka, kapan minta izinnya. Iya. Bang izin mau bikin konten. Jadi tuh tahu lah momennya. Sebenarnya itu karena itu rutinitas aku ya memang sebagai jurnalis. Cuman memang aku ngonten itu justru saat itu aku lagi nggak kerja. Oh, Aku nggak kerja. lagi berhenti setahun itu. Pas COVID itu? Enggak, Bukan. sebelum. Oh, sebelum. Sebelum COVID. Sebelum COVID Kan aku tuh. yang nyanyi-nyanyi dalam pemerintah tuh sebelum COVID kan. Itu aku memang lagi ngurus ibu sakit. Oh. Jadi aku cuma tinggal berdua sama ibu. Nah, ibu tuh sakitnya lumayan parah yang bikin ibu tuh cuma bisa di tempat tidur. Keluar dari rumah itu cuman kalau kita kontrol ke rumah sakit. Selebihnya pulang ke rumah, tidur di tempat tidur. Nah ya harus aku yang masak, ngasih ibu makan, ngurusin obat ibu. Dan akhirnya memang karena kondisi seperti itu, aku harus izin resign dari kantor untuk fokus ngurus ibu. Nah, cuman aku nggak bilang Ke sama ibu. mama kalau aku tuh berhenti kantor karena takutnya dia makin Kendor. drop lagi kan. Jadi aku ingat betul, biasanya aku kalau belanja tuh malam ke pasar, belanja pagi, nanti masak, ngasih ibu sarapan, ngasih minum obat, nanti aku pura-pura berangkat. Nah saat berangkat itulah aku bisa nggak tahu nih mau ngapain nih. Akhirnya ngonten. Berarti abang bisa dibilang anak berbakti dan anak durhaka ya bang ya. Dalam dua hal yang berbakti karena abang ngurusin ibu, durhaka karena bohong sama ibu. Ya sebenarnya bisa dibilang begitu. Itu malaikat bingung punya tuh. Iya makanya itu. Mungkin malah nggak dicatat bang, ditinggal ngopi ya. Bang, tadi cerita tentang ibu nih ya, kan terus jobless juga ya. Itu gimana sih triknya maksudnya? Yang rawat ibu kan butuh biaya. Nah itu bagaimana Bang Jenda itu bertahan? Ini soalnya di perusahaan kami ada kayak jiwa pantang menyerah, kerja keras, semangat gitu kan sebenarnya. Sebenarnya kalau ditanya kayak begitu, aku juga bingung sih bang jawabnya karena jujur itu di 1 tahun itu tabungan ibu benar-benar habis sampai di titik 0. Bahkan di bulan terakhir itu aku nggak kerja, aku ingat betul harusnya minus karena
di tabungan sudah nol, tapi masih ada cicilan yang harus dibayarkan gitu loh. Jadi tuh udah sampai di tahap minus. Nah kalau ditanya tipsnya seperti apa, ya aku sih yang menurutku aku ingat adalah ya aku tuh cuman bener-bener bisa berserah aja gitu. Jadi aku sampai pada satu titik aku tuh doanya, Tuhan, aku nggak mau menyerah nih ngurus mama, tapi aku juga udah nggak tahu lagi harus gimana caranya, karena yaitu untuk antar mama ini kan nggak bisa naik motor, harus ojek online, taksi online gitu. Nah itu aja aku udah bingung nih dari mana untuk bisa antar mama. Ditambah waktu itu karena mama sakitnya adalah saraf kejepit, itu harus ada terapi nyeri yang mana itu tidak ditanggung BPJS. Waktu itu jadi tuh bener-bener udah bingung. Cuman memang aku sih bisa bilangnya, makanya kalau ditanya tipsnya aku nggak tahu. Tapi yang aku yakinnya adalah ada miracle, bahwa keajaiban Tuhan ya. Sampai gimana pun keadaan kita tetap bisa makan setiap hari, dan mama tetap terawat, dan puji Tuhannya sampai hari ini mama sudah sehat, sudah sembuh. Tapi pas masa-masa itu ada nggak sih Bang titik terendah gitu, kayak gua nggak kuat nih, kayak mingkers gimana, ada nggak sih perasaan itu kadang kan? Titik terendahnya ya ketika aku bilang, Tuhan aku masih mau mama sehat, aku masih mau mama hidup, tapi aku udah terserah Tuhan nih, aku udah nggak tahu gimana, aku nggak punya ya itu tadi, untuk ngurus mama butuh biaya, dan aku juga secara gini, yang bikin aku secara tenaga juga kayak lemes tuh karena mama tiap kali aku urus, aku rawat, mama selalu bilang udah jadi serius kita ngobrolnya kan. Apa kali-kali Bang. Iya, si mama selalu ngomong, udah nggak usah lagi urus mama, udah ikhlasin aja mama, karena kita minum dulu Bang. Ya karena waktu itu mama bilang, karena aku pasti capek urus mama. Ya mungkin mama juga sakitnya itu kan benar-benar sakit kan. It's a injury juga. Terus dia ngelihat anaknya cuma satu dan memang tinggal cuma berdua. Ya harus, ya bisa dibilang aku ngelakuin hal yang sebenarnya bukan rutinitas aku sebelumnya. Aku kan rutinitasnya kantoran gitu. Tapi ya mama ngelihat aku harus malam belanja, bangun pagi untuk masak, untuk ngasih makan, nanti siang pura-pura pulang dari kantor untuk kasih makan siang, minum obat, itu lagi malam kasih makan, habis itu belanja ke pasar tiap hari. Dan kayaknya itu yang bikin mama tuh kayak udahlah gitu ya, kau ikhlasin aja, mama nggak apa-apa kok. Nah itu tiap kali mama ngomong gitu tuh aku cuman enggak kok, mama sehat, pasti mama sehat. Aku senyum ketawa, tapi aku selalu setiap keluar kamar tuh duduk nangis. Maksudnya Tuhan, sebenarnya kan yang kekuatanku tuh justru ibu. Iya. Tapi aku tuh kayak ngerasa ya aku nggak punya kekuatan lagi ya untuk urus gitu. Yang mana akhirnya ya aku bilang terserah Tuhan. Aku sempet sampai di titik itu, aku masih mau mama sehat, aku masih mau mama hidup, tapi terserah Tuhan, karena aku udah nggak tahu lagi mau ngapain. Kalau ada pepatah God's work in miracles way, yang menurut abang campur tangan Tuhan di hidup abang yang bikin abang naik itu apa sih di momen itu gitu? Ini nih kayaknya itu harus bangkit nih, kayak ya campur tangan Tuhan di situ gitu, yang kayak abang bangkit dari masa-masa. Semua dalam hidupku
aku yakin itu nggak ada yang karena aku melakukan itu secara jerih payahnya jenda tuh tidak ada jerih payahnya jenda. Kayak ya mama sembuh itu miracle, karena sebenarnya dokter saat itu, jadi mama itu ada diabetes, ada jantung, Komplikasi, ada lambung, masalah Susah, lambungnya udah cukup parah, dan yang paling kerasa itu adalah saraf kejepit. Nah di saraf kejepit ini solusinya adalah operasi tulang belakang. Nah menunggu operasi itu kan karena ada jantung, ada diabetes, itu tuh nggak bisa cepet tuh operasinya, harus konsul terus. Nah sambil menunggu dia harus minum obat anti nyeri karena sakit banget, tiap malam tuh teriak-teriak. Tapi lambungnya mama bermasalah. Nah obat anti nyeri itu sangat keras buat lambung. Jadi tuh dokternya bingung, ini kita kasih obat anti nyeri, ibunya akan muntah-muntah mas, tapi nggak kita kasih obat nyeri, ibunya akan teriak-teriak terus. Jadi ini kita benar-benar di tengah-tengah. Makanya ketika ibu bilang udah relain aja mama, itu kayak sebenarnya mungkin dia juga, aku tuh nggak kuat sama sakitnya mungkin gitu ya. Tapi kan kita sebagai anak, kita juga punya sisi egois. Enggak, saya masih butuh mama saya di sini gitu loh. Sampai akhirnya ternyata pengobatan, operasi, sembuh, dan mama sekarang aktivitas normal sekali itu. Nah itu nggak bisa dibilang karena aku yang berusaha merawat mama, nggak bisa. Itu udah pasti miracle. Dan lebih miracle-nya lagi adalah justru di saat 1 tahun aku nggak kerja dan fokus ngurus mama, itulah aku akhirnya rutin konten, yang mana aku juga nggak ada berencana untuk bikin kontennya Gea Indrawari. Dan ternyata itu ditayangin di TV, dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang konsisten aku lakukan dan sampai saat ini. Jadi tuh aku nggak pernah berencana untuk jadi seorang konten kreator, nggak pernah. Tapi karena keadaan aku urus mama, aku berhenti kerja ini sampai pada titik seperti ini. Pernah berpikir nggak sih bang, itu kayak Tuhan ngasih karena kamu ngerawat mama, ini gue kasih jalan ini kita. Ada pernah kebesit kayak gitu nggak sih? Orang sih yang bilang, selalu orang bilang itu memang rezekimu karena ngurus ibu. Ya aku aminin aja gitu. Cuman memang kalau dipikir-pikir, ya nggak mungkin, nggak mungkin aku bisa jadi di titik seperti saat ini kalau aku mengupayakannya sendiri. Karena jujur di zaman kuliah dulu sebelum aku jadi content creator, aku tuh ikut casting film, nyoba aku ikut idol, malah nyoba, tapi nggak pernah lulus. Jadi ketika aku melakukan itu sebagai jerih payahku sendiri, justru nggak menghasilkan apapun. Tapi ketika aku lagi nggak mengarah ke sana, justru Tuhan tuh menempatkan pada titik itu yang kayak, oh ternyata Tuhan bukan harus dengan cara aku ya, tapi caramu. Makanya aku tuh selalu percaya, kayak sekarang misalkan aku pengen sesuatu, aku misalkan Tuhan ada project film ini, boleh dong aku ikut di situ misalkan. Tapi kalau ternyata nggak kesampean, nggak dapet, oh berarti nggak, Tuhan udah nyiapin yang lain. Oke Bang Jen, ini kita masih main ini lagi ya, masih main pura-puraan lagi. Yang bikin abang semangat selain ibu, tadi ibu udah jelasin. Apa sih bang di hidup ini yang kayak gue harus jadi orang nih gitu? Aslinya memang aku tuh orang yang bersemangat sebenarnya. Ya. Jadi dulu zaman kerja di kantoran pun aku punya jargon, yuk semangat yuk, gitu. Dan aku memang orang yang senang ketemu orang baru, ketemu teman baru, kenalan gitu kan. Nah circle aku ini menurutku adalah supporting juga. Dan yang pertama ya waktu aku ngurus mama, yang paling dekat, yang paling support aku ya pacarku saat itu yang sekarang jadi istriku. Karena memang waktu ngurus mama aku nggak banyak ngomong ke keluarga. Oh, justru dipendem sendiri.
Ya karena aku mikirnya nggak tahu ya kenapa aku waktu itu nggak banyak ngobrol. Jadi tuh sampai ada keluarga yang bilang, kok mama sampai masuk rumah sakit gini kami nggak tahu. Oh gitu. iya. Sampai ada yang kayak begitu. Ya waktu itu aku mikirnya aku masih bisa cerita ke pacar, masih ada temen Iya, ada juga yang curahan lah ya. masih ada temen juga yang datang. Nah itu yang jadi support sistemku. Tuh ya. Nah sekarang kalau dulu masih jadi pacar, support system kalau udah jadi istri biasanya kau kok senyum-senyum kayak begitu. Nah, aku lagi nungguin ininya bang. Kata-kata yang mau keluar gitu. Makanya senyum aku. Ya setelah jadi istri, dia nambah perannya. Selain jadi support system, dia juga jadi rem biasanya kalau istri. Iya. Jangan, yang ini hati-hati. Alarm sistem, Ya, security system. betul. Jadi nambah sistem-sistem yang lain selain support. Biasa kayak Tapi abang nggak dipasangin chip gitu enggak ya? Yang kayak orang-orang. Nah, tapi ini menarik nih. Dari zaman kami pacaran sampai menikah, dia termasuk tipikal cewek yang modalnya dia, chipnya dia adalah percaya aja. Kayak maksudnya kayak aku tuh suka sama Pevita Pierce ini kan beneran dari dulu. Oh iya. Dari dulu, dan aku bisa posting Pevita Pierce, konten-konten Pevita Pierce, the Gea Indrawari. Dia tuh fine aja. Kalau itu sih mungkin karena Pevita juga nggak mungkin kali mau ngomong abang kan. Jadi Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? mungkin loh bang, ini kan mungkin. Makanya nanti Ya, kan kalau ada aku nggak bakalan dilirik gitu sama iya Pevita Pierce. mungkin kan karena kita belum posting bertiga ini untuk memvalidasi yang tadi, jadinya kan masih mungkin. Kan mungkin memang aja kamu ngejek aku kok. Nah bang, oke. Gini-gini aku udah pernah ketemu Pevita Pierce beneran Oh loh. iya, siap. Ini yang mana ini? Yang bang Jendanya atau bang ini ya? Jendanya. Oh, iya. Jendanya udah pernah ketemu Siap, Pevita Pierce siap. beneran. Bang saya mau nanya satu lagi nih. Kalau di ini udah Bang Jenda udah di ya 1,4 M lah followers. Karena merasa ini nggak sih bang kayak ya nggak mau inilah, biasanya kan ada yang apa yang namanya Star syndrome. ya star syndrome atau apa gitu, atau Kalau akunnya sih nggak ngerasa ya, mungkin harusnya itu ke orang sih ditanyanya apakah Jenda tuh star syndrome atau enggak. Sebenarnya orang yang akan merasa. Biasanya pelakunya justru nggak akan merasa. Tapi aku justru di awal-awal dulu sebelum aku followersku banyak, malah aku ketemu komunitas baru dan nah lagi pacarku tuh yang jadi support system dia yang lu beda nih kayak gini, dan dia menyampaikan perubahan-perubahan itu. iya Nah, untungnya aku justru dikoreksinya di saat itu. Jadi di saat sekarang ketika aku punya lebih banyak atensi, ketika aku punya panggung, aku justru bisa ngeh ada orang yang oh dia star syndrome nih, gue nggak boleh kayak begitu, Ya, misalkan kayak gitu. Jadi ya kalau aku sih ngerasanya aku udah enggak ya, enggak dalam fase star syndrome, tapi kita nggak pernah tahu. Misalkan aku pulang ke Siantar, misalkan ya aku pulang ke Siantar, terus aku jumpa teman di sana, teman punya ekspektasi, oh temanku dari Jakarta nih, pasti dong dia nanti akan melakukan A, B, C, D ke aku gitu loh. Tapi ternyata kalau aku nggak memenuhi ekspektasinya dia, bisa aja dia menganggap aku udah berubah, aku udah sombong. Dan penilaian-penilaian seperti itu kita nggak bisa larang orang akan merasa kalau beda sih, kalau gini sih sekarang, bisa jadi gitu. Jadi kalau aku ditanya apakah aku star syndrome atau enggak, mungkin aku nggak ngerasa, tapi kan kita nggak tahu orang. Jadi aku sih justru makanya kalau ketemu teman aku selalu nanya ada yang beda nggak dari aku. Tapi sejauh ini sih teman-temanku bilangnya fine aja ya kau masih jelek kayak dulu gitu. kayaknya gitu bang. Ini dari fotonya Apa dari maksudnya fotonya apa? dulu sampai sekarang konsisten. Salah satu konsistensi Bang Jenda itu dari dulu sampai sekarang mukanya gitu aja. Aku memang nggak ganteng ya dari dulu. Kan saya Aku nggak bilang jelek ganteng juga. banget. Iya, saya kan nggak bilang jelek juga. Kan saya cuma bilang konsisten. Ya tapi kok ngarah-ngarahnya ke situ. Kayak kita udah kali ya main pura-puraan bang. Udah. Oh diterima nih berarti. Belum bang, ini masih ada belum. satu lagi nih. Satu lagi abang harus nanti coba interview apa pura-pura jadi sales eksekutif bang. Wah, bisa. Eksekutif.
Aku di Siantar aku jualan loh. Iya, makanya cocok kali nih abang. Ini kan abang Aku jual ikan mas dulu di sana. saya lihat kan tadi abang orangnya bekerja keras, semangat. Nah, cocok kali nih jadi Kali. sales eksekutif. Oke bang, dari saya itu aja, nanti paling abang dites lagi dok jadi sales eksekutif. Oh pakai tes lagi? Ah bisa. Sales eksekutif bang, Bisa eksekutif kali aku Ya. nih. Apa Oke. produknya? Ada nanti diinfoin bang. Oke. Siap. Siap. Oke ya bang, nanti pokoknya kalau itu lolos, lumayan buat ongkos pulang. Ah ini. Lebih tuh kalau abang on track, wah bisa itu bang. Sudah, yang penting aku selesai dulu. Iya, Sukses di siap. sini. Nggak malu nanti sama orang-orang kantor. Ah, itu. Oke, makasih ya bang ya. Makasih. Iya. Makasih ya Bang Awa. Siap. Nih, minum Boleh dulu, boleh ya. dipalak gua bang. Makasih kawit nih, kawit minum juga aku. Bang Jenda, ini tes terakhir nih. Kalau lolos di sini bisa langsung kerja. Ah, Jadi Bang Jenda jadi sales eksekutif jualan rumah ya. Jualan rumah. Nah, ini pembelinya. Nah, pokoknya layanin dengan sebaik mungkin. Oke. oke. Bisa. Kamera di sana kalau nyerah. Oh, udah Tanggung tahu kameranya sana ya. ya. Udah tahu kameranya nih ya. Oke. Sudah ada yang dilirik, mungkin dilihat di katalog media sosial kami. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira kalau misalnya saya beli rumah di sini, aman nggak dari serangan zombie? Soalnya saya tuh suka nonton film horor kan, jadi saya agak paranoid. Gimana? Zombie ya. Kenapa jadi Walking Dead kayak gini nih? Rumah zombie, rumah tadi zombie. Aman. Semua rumah kami di sini itu pagarnya pagar besi. Jadi dia didorong sama ribuan zombie pun nggak akan bisa masuk. Ya benar dong. Iya, pintunya itu kayu jati yang paling tua. Jadi itu dia kuat dan tidak akan tertipu sama zombie. Sama kita punya sistem alarm yang langsung terkoneksi sama pasukan Walking Dead. Bunyinya gimana tuh? Bunyinya ya penting kali bunyinya ya. Beli rumah sampai bunyi alarm penting Mau juga. tahu aja. Gimana tuh kira-kira bunyinya? Itu nggak kira-kira. Iya. Dan security kita udah dibekali dengan shotgun, alat-alat listrik. Jadi tuh kalau zombinya datang tuh udah langsung dihantam. Oke. Sebenarnya rumah ini tuh bagus ya. Tapi saya agak khawatir dengan jumlah jendela yang ada di kamar utamanya. Soalnya menurut Feng Shui, katanya jumlah jendela yang ganjil tuh membawa sial. Gimana tuh? Bisa bawa sial. Udah ngitung jumlah jendela ya? Oh ya udah, makanya. Jumlah jendela. Oh bisa, tenang aja. Masalah jumlah jendela bisa kita atasin. Nanti kamar mandi ibu kita tambahin jendela. Jadi sambil mandi bisa nengok pemandangan keluar. Gitu. Iya kan? Cocok kali. Nambah jendela atau mau kami tambahin kaca. Jadi nanti ini jendela di sini, kami tambahin kaca di sini. Jadi mantul. Jendelanya nambah satu lagi. Oh boleh. Cocok ah? Cocok. Cocok kali. Oke, saya mau kalau misalnya saya mau beli rumah di sini, kira-kira saya dapat mobil mewah gak hadiahnya dari perumahan Bapak nih? Mobil mewah pula katanya orang. Rumah sama mobil cuman beda tipis harganya. Boleh. Benar Ini nih. mewah. Iya. Tapi beli satu komplek mau nggak? Aduh aku tadi disuruh tenang nggak boleh musik. Jadi cocok kan kerja di sini? Kalau kliennya kayak gini ampun aku. Udahlah bisa diatur soal kerjaan. Tapi aku mau nanya nih. Dari tadi kita kan ngobrol-ngobrol, kau bilang ada kamera 1, 2, 3. Ini adekku ada di sini loh. Ngapain? Sini loh. Diam aja dari tadi. Udah mukanya nih. Dari kamera. Oh iya adek. Bapak nengok. Kau ngapain di sini? Kerja bang. Kerja? Mirip kita ya. Kayak pinang kebelah-belah.